Selamat siang, shalom. Damai sejahtera, sukacita Tuhan selalu ada bersama dengan setiap kita. Puji nama Tuhan. Well, kabar baik buat setiap kita sekarang sudah ada di bulan Juli. Setengah tahun telah kita lewati di 2023. Dan setengah tahun ke depan sekarang kita mulai di bulan Juli. Saya percaya bahwa begitu banyak harapan yang kita rindukan di bulan ini. Dan harapan orang percaya, Alkitab berkata tidak akan pernah dikecewakan. Setiap yang Tuhan sediakan, Tuhan tidak pernah menyediakan yang tidak baik. Tuhan menyediakan bagi anak-anaknya yang terbaik. Ketika kita mempercayai yang terbaik yang Tuhan sediakan, maka kita menerima jaminan yang Tuhan sediakan. Nah, di hari ini saudara, karena kita bulan yang baru, berarti kita masuk tema yang baru. Dan tema yang baru di sepanjang bulan Juli ini, kita akan belajar tentang karunia, berbagai karunia. Kita akan mendapatkan penjelasan tentang karunia-karunia tersebut. Kita diperlengkapi lagi dengan karunia-karunia itu. Dan apa manfaatnya, apa fungsinya, dan apa yang kita harus lakukan dengan karunia-karunia tersebut. Itu juga yang dibagikan, yang diajarkan di sepanjang bulan Juli ini. Saya senang kalau saudara datang, saudara bawa catatan. Saya senang kalau saudara juga mungkin take a picture dan saudara bisa bahas ulang. Saudara bisa review kembali di rumah Anda masing-masing. Sehingga Anda akan mendapatkan rema dari firman yang Anda terima setiap kali saudara datang di dalam sebuah ibadah. Karena saya percaya bahwa firman Tuhan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi firman Tuhan akan mengajarkan kita segala sesuatunya dan akan menunjukkan jalan-jalannya Tuhan. Soal kitab itu penting, kenapa kita harus membaca firman Tuhan? Karena di dalamnya akan menunjukkan jalan-jalan kebenaran. Nah, hari ini tema yang saya bawakan berbicara mengenai karunia-karunia roh. Saya tidak akan mendetailkan satu persatu karunianya apa di hari ini. Tapi di minggu depan kita akan mendetailkan satu persatu karunia-karunia tersebut. Apa manfaatnya, apa fungsinya, dan apa yang kita lakukan dengan karunia tersebut. Nah, hari ini kita akan membahas bagian daripada permulaan pembukaannya. Yang dimulai di dalam 1 Korintus 12. Pada ayat yang ke-7 dikatakan begini. Tetapi kepada tiap-tiap orang, perhatikan kata-katanya, kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Dari teks ayat ini memberikan petunjuk bagi setiap kita. Setiap orang yang percaya kepada Yesus dinyatakan atau dikaruniakan penyataan roh. Rohnya huruf besar, berarti roh Tuhan untuk bukan kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan kebersamaan di dalam anak-anak Tuhan, di dalam pelayanan, di dalam komunitas, di dalam pertumbuhan kerohanian secara bersama. Gambarannya sederhana, Anda dan saya adalah domba. Domba tidak pernah sendiri-sendiri. Domba digambarkan selalu di dalam community. Dan di dalam komunitas itu kita perlu kebersamaan. Saling topang, saling membangun. Itu sebabnya kenapa kita dikaruniakan tiap-tiap orang penyataan roh. Nah, pembahasan hari ini adalah pesan pengantar untuk serangkaian pendalaman tentang karunia-karunia roh. Meskipun memang Tuhan memberikan setiap anak-anaknya, yaitu masing-masing satu karunia, tetapi juga bisa lebih daripada satu karunia. Tetapi kita akan belajar hari ini ada beberapa fakta yang mendasari, fakta yang berhubungan dengan semua karunia tersebut. Dan fakta ini yang menjadi pembelajaran buat kita untuk kita paham apakah masih relevan karunia itu. Apakah kita harus ada dengan karunia tersebut. Dan apa yang harus kita lakukan dengan karunia-karunia tersebut. Nah, hari ini kita akan belajari pembukaannya terlebih dahulu. Fakta yang pertama yang saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara tentang karunia ini. Yang pertama bahwa semua karunia itu adalah untuk memuliakan Yesus. Karunia itu dipakai bukan untuk pribadi kita sendiri. Sebagai bentuk kemuliaan agar kita tenar, agar kita terkenal. Tidak. Tapi semuanya ditujukan untuk memuliakan Yesus. Garis bawahi ini baik-baik bahwa karunia yang diberikan adalah untuk memuliakan Yesus. Ayatnya di dalam 1 Korintus 12 pada ayat yang ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi jelas sekali bahwa setiap karunia yang dipercayakan bukan untuk menurunkan yaitu predikatnya Tuhan. Tapi justru untuk memperkenalkan Tuhan kepada semua orang. Sehingga pada waktu kita menggunakan karunia tersebut, orang-orang dapat memuliakan Yesus. Oke, masih ingat gak Yesus?
dalam pelayanannya. Yesus gak pernah bilang setiap kali dia nyembuhin orang, ingat ya, saya yang nyembuhin. Ingat ya, saya telah berdoa buat kamu. Yesus sendiri dia berkata, jangan kasih tahu orang. Jangan bilang siapa-siapa. Saya tertarik dengan kata-kata Yesus. Setiap kali dia berdoa mengadakan mujizat, jangan bilang-bilang. Tapi dia mengarahkan orang yang telah mengalami mujizat, datang ke bait Allah. Jumpai para imam. Kasih tahu para imam. Untuk apa? Untuk mereka sadar bahwa Tuhan bekerja bagi hidup mereka. Yesus tidak menonjolkan diri mereka. Yesus gak perlu mencari kemuliaan dari orang-orang yang dia doakan. Karena yang bisa memuliakan Yesus adalah siapa? Salib. Bapaknya yang akan memuliakan dia. Dia tidak cari ketenaran dari orang-orang. Orang-orang yang memuliakan Yesus. Orang-orang yang mengeluk-elukan Yesus. Tapi Yesus tidak mencari itu. Karena nanti yang akan memuliakan Yesus adalah Bapaknya sendiri. Nah ketika Yesus sudah dimuliakan, nah makanya semua orang sekarang kita yang percaya pada Yesus, kita semua sekarang memuliakan Yesus. Itu sebabnya semua karunia yang Tuhan Yesus percayakan bagi kehidupan Anda dan saya, itu hanya dipakai untuk memuliakan Yesus. Alasannya yang pertama adalah karena pusat kehidupan orang Kristen adalah Yesus. Saudara, jadikanlah Yesus pusat kehidupan Anda, bukan yang lain. Bisnis Anda bukan pusat kehidupan Anda. Pekerjaan Anda bukan pusat kehidupan Anda. Rumah tangga keluarga bukanlah pusat kehidupan Anda. Karir apapun, pengejaran apapun, jabatan apapun, itu bukan pusat kehidupan Anda. Yang harusnya orang Kristen pegang, pusat kehidupannya adalah Yesus. Barang siapa yang menempatkan Yesus sebagai pusat kehidupannya, maka dia dijamin di dalam kedudukannya, di dalam bisnisnya, di dalam pekerjaannya, di dalam jabatannya, bahkan di dalam kesehatannya, dia akan selalu mengalami yang terbaik dari Tuhan. Pegang itu saudara. Ketika saudara menempatkan Yesus sebagai pusatnya. Saya selalu katakan sama teman-teman semua, yang menjadi pusat hidupmu adalah Yesus. Ingat baik, kamu melakukan ini bukan karena kamu takut sama gembalamu. Kamu berbuat ini karena bukan takut sama aturan gerejamu. Tapi kamu melakukan ini karena kamu menempatkan Yesus sebagai pusat kehidupanmu. Ketika engkau menempatkan Yesus sebagai pusat kehidupanmu, engkau dijamin, engkau akan menolak hal-hal yang negatif. Automatically, engkau akan sadar terus untuk menjaga kehidupanmu di dalam kebenaran. Engkau tidak akan menjangkau yang tidak baik. Engkau tidak akan mau melakukan yang tidak benar. Dasarnya kenapa? Karena engkau menempatkan Yesus sebagai pusat kehidupanmu. Seluruh umat Kristen harus sadar pusat kehidupannya adalah Yesus. Kisah Rasul pasal 17 ayat 28. Sebab di dalam Yesus kita hidup. Di dalam Yesus kita juga bergerak. Di dalam Yesus kita juga ada. Si ayat ini mengatakan bahwa hanya di dalam Yesus Anda dan saya bisa hidup. Kita melewati masa pandemi 2-3 tahun ini. Kita bisa lewatin, kita bisa bergerak. Karena kita ada di dalam siapa? Kita bisa nggak disantet, nggak diguna-guna, nggak dipelet. Bahkan kita nggak kesurupan, nggak dikuasai roh jahat. Karena kita ada di dalam Yesus. Saya percaya orang-orang Kristen yang menempatkan Yesus sebagai pusat kehidupannya, dia nggak bisa dihipnotis. Tapi kalau sampai ada orang Kristen yang masih bisa dihipnotis, masih bisa kerasukan dan lain sebagainya. Coba cek dulu, dia menempatkan pusat kehidupannya siapa nih? Itu menjadi pembelajaran buat kita. Ayo kita bertobat sungguh-sungguh. Ayo kita tempatkan Yesus. Gak ada perlindungan saudara di luar Yesus. Yohanes berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Cuman ada di dalam Yesus, kita bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Alasan yang kedua, semua karunia untuk memuliakan Yesus adalah, Yesus itu adalah pesan utama dari perjanjian baru. Bicara mengenai karunia ada di perjanjian baru. Jadi kalau kita membahas tentang karunia-karunia yang ada di perjanjian baru, inti dari semuanya adalah Yesus. Pesan utamanya adalah Yesus. Jadi sebenarnya saudara, semua yang kita khotbahkan, semua yang kita pelajari, semua yang kita dengar, kita adalah orang-orang perjanjian baru. Bukan berarti kita tidak baca perjanjian lama. Perjanjian lama sebuah nubuatan, perjanjian baru sebuah penggenapan. Jadi kalau hanya baca perjanjian lama, kita orang yang menghayal. Dalam artian orang hanya punya harapan, tapi tidak punya kenyataan. Tapi kalau kita hanya baca perjanjian baru tanpa membaca perjanjian lama, kita orang yang menghayal. Orang menghayal itu gak ada dasar. Tapi ketika kita baca perjanjian lama dan kita lihat di dalam perjanjian baru, kita jadi punya dasar yang kuat. Setiap karunia yang ada,
itu hanya membicarakan tentang Yesus. Jadi Anda dan saya, inti kehidupan kekristenan kita juga itu semuanya tentang Yesus. Jadi karunia-karunia yang ada yang dijelaskan di dalam kitab Perjanjian Baru itu semuanya directly atau indirectly semuanya adalah tentang Yesus. Alasan yang ketiga, kenapa semua karunia adalah untuk memuliakan Yesus? Karena Yesus harus dimuliakan di atas semua karunia itu. Kita jangan memuliakan karunia-Nya, kesembuhan. Kita memuliakan karunia nubuatannya gitu ya. Sometimes kita seringkali iblis itu tipis-tipis saudara. Iblis itu tipuannya tuh luar biasa. Iya ya, saya katakan demikian. Karena canggih sekali dia. Dia gak bisa menjatuhkan Anda, dia bikin Anda sombong dengan karunia itu. Dia kerjain Anda, dia bikin seolah-olah karunia itu di atas Yesus. Jadi kita berpikir bahwa karunia-karunia inilah yang membuat kita hebat. Karunia-karunia inilah yang membuat kita berhasil. Padahal di atas segalanya semua karunia itu adalah Yesus. Di atasnya semua Yesus. Satu-satunya tujuan dari karunia tersebut adalah untuk memuliakan Yesus. Karunia apapun yang tidak memuliakan Yesus berarti sumbernya bukan dari Tuhan. Dari yang lain. Semua karunia yang ada pada kita itu satu sumbernya, itu cuma Tuhan Yesus. Jadi ini alasan fakta yang pertama. Semua karunia adalah untuk memuliakan Yesus. Catat baik. Gak ada digunakan buat yang lain. Itu semua untuk memuliakan Yesus. Yang kedua, semua karunia adalah untuk membangun gereja. Gereja itu bukan gedung. Gereja itu bukan aksesoris perlengkapan yang ada di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Dari sejak awal gereja dibangun oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus gak pernah sebut nama label gereja A, label gereja B, label gereja C. Yesus hanya menyebutkan semua adalah umat Tuhan menjadi gerejanya. Dalam perkembangannya kita punya warna-warna yang berbeda-beda. Ya kan? Ada yang bertepuk tangan pujiannya, ada yang tenang pujian penyembahannya gitu kan. Ada yang bisa berbahasa roh, ada yang kalem gitu kan. Ada yang pengajarannya tentang A, ada yang pengajaran tentang B dan lain sebagainya. Ada yang doktrinnya A, ada yang doktrinnya B dan lain sebagainya. Tapi jujur saya mau katakan saudara, dengar baik, kita harus mengalami perkembangan. Makanya teks ini dikatakan membangun gereja. Kitab Ibrani memberikan penjelasan bahwa marilah kita meninggalkan dari azas-azas awal ke dalam pendewasaan yang penuh. Seringkali kita bentrok satu gereja dengan gereja yang lain hanya gara-gara beda doktrin saudara. Hanya gara-gara beda pengajaran saudara. Hanya gara-gara kita mengajar dengan cara begini, yang satu mengajar dengan cara yang begitu. Lantas kita mulai bentrok dan kita mengatakan bahwa yang baik itu harusnya dengan cara seperti A atau cara seperti B dan lain sebagainya. Akhirnya kita menjadi ribut satu dengan yang lainnya. Tahu nggak yang disenangkan siapa? Iblis. Iblis ingin terus terpecah, gereja terus terpecah. Tapi hari ini Tuhan mau mengajarkan buat setiap kita. Karunia malahan untuk menyatukan setiap umat Tuhan. Karena gereja bukan gedung lagi, bukan label lagi, bukan bendera lagi. Tapi gereja adalah orang-orang yang ada di dalamnya, yaitu jemaat Tuhan. Satu dengan yang lainnya dibangun, satu dengan yang lainnya didewasakan. Gereja itu berbicara pendewasaan. Bilang sama-sama dengan saya, pendewasaan. Orang yang dewasa bukan lagi berpikir tentang dirinya, tapi orang yang dewasa berpikir tentang Tuhan yang harus dimuliakan. Yohanes berkata, aku semakin kecil dan Tuhan Yesus semakin besar. Sehingga bukan lagi kita harus jadi terkenal. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, hati-hati, ingat harus baik. Saya harus katakan sama teman-teman yang tim pastoral, ketika mereka menggunakan karunia, semua kita menggunakan karunia. Hati-hati jadi terkenal. Terkenal itu berbahaya sekali saudara. Jangan kejar terkenal. Terkenal itu efek samping. Tetapi di atas segalanya biar tetap Tuhan yang dipermuliakan. Bukan kita yang dipermuliakan. Sometimes pendeta, pastor, kita beda-beda tipis sama artis. Artis ada followersnya, pendeta juga ada followersnya. Artis punya medsos, pendeta juga punya medsos. Namanya zaman kekinian, kalau kita hamba Tuhan tidak belajar teknologi juga, nanti dibilang gaptek ya kan. Kita gak mengalami perkembangan, gak update gitu loh. Kalau gak update bagaimana bisa up to date katanya kan gitu. Jadi kita ngikutin perkembangan. Hanya persoalannya saudara, tanpa sadar para hamba Tuhan mulai mengejar yang lebih dari apa yang Tuhan sudah tetapkan. Artis itu saudara, para fans tidak akan terganggu dengan kehidupan pribadi para artis. Mau rumah tangganya bagaimana kek, ya kan? Mau pribadinya seperti apa kek,
Yang penting menurut fans selama artis itu dapat mengentertain mereka, well itu fine-fine saja. Happy aja para fans. Tapi kalau pendeta, kalau pastor saudara, yang dilihat pertama adalah apa? Kehidupan pribadinya. Yakobus mengatakan para hamba Tuhan harus memiliki kehidupan pribadi yang benar. Harus jadi contoh, harus jadi teladan. Itu sebabnya saya katakan sama setiap kita, khususnya tim pastoral, kamu harus jadi contoh, kamu harus jadi teladan. Hidupmu juga, pribadimu juga kamu harus jaga dengan baik. Tapi saudara, dalam kemajuan zaman miris juga sih, saya melihat banyak kali jemaat Tuhan pada akhirnya dibuat menjadi fans pendeta. Yang seperti fans artis. Yang mulai berkata nggak apa-apa kehidupan mereka seperti apa. Yang penting selama dia melayani saya dapat di-entertain dengan baik gitu loh saudara. Dan jemaat fine-fine aja. Hari ini kita diingatkan saudara yang kasih Tuhan. Dan saya juga diingatkan diri saya. Ketika sudah memutuskan menjadi pelayan Tuhan. Berdiri di balik mimbar. Punya berarti standar yang benar. Standarnya bukan lagi mengejar keinginan-keinginan pribadi. Tapi standarnya adalah untuk membangun orang-orang yang bersama-sama dengan kita. Makanya jadi hamba Tuhan itu bukan karena keren. Pengen seperti hamba Tuhan, saya pengen jadi pendeta, saya pengen jadi pembicara, saya pengen kelihatan keren gitu. Bukan itu. Jangan. Kita bisa disamber setan. Setan senang kali dengan orang-orang yang model seperti itu, yang pada akhirnya menyombongkan diri dia. Yang pada akhirnya ingin dipuja dan dipuji oleh kiri dan kanan. Hati-hati. Alasan pertama, semua karunia untuk membangun gereja. Karena gereja itu bicara tentang tubuh Kristus. Tubuh Kristus, kesatuan, kebersamaan. Membangun bersama satu dengan yang lain. Makanya kehidupannya harus jadi contoh. Nah setiap anak-anak Tuhan, ayo kita berubah. Ayo kita bertobat sungguh-sungguh. Ayo kita tinggalkan semua kehidupan yang lama. Ayo kita bergerak dalam perkembangan yang penuh. 1 Korintus 12 ayat 7 berkata, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Ayat 12, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Baik budak maupun orang merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Agar tubuh menjadi kuat dan berfungsi sebagaimana mestinya, tubuhnya harus dibangun. Tubuhnya harus di-maintain. Benar ya? Tubuh kita sendiri kita mesti maintain, betul gak? Asupan makanan juga mesti benar. Kalau asupan makanan kita gak beres, dan kita tidak maintain juga dengan sport, kita tidak maintain juga dengan istirahat yang cukup, maka tubuh kita juga bisa mengalami kelemahan. Sama dengan gereja. Karunia yang ada itu untuk memaintain, untuk memperlengkapi, untuk menguatkan tubuh Kristus. Satu dengan yang lainnya kita saling dikuatkan karena kita adalah tubuh. Itu sebabnya penting sekali gereja memperlengkapi anak-anaknya. Kenapa tema ini menjadi bagian tema yang disampaikan di bulan Juli? Karena agar jemaat Zion Church, Anda yang ibadah, Anda yang mendengarkan firman Tuhan, Anda dikuatkan dan Anda dapat berfungsi seperti yang Tuhan kehendaki. Amin. Itu tujuan-tujuan karunia rohani disediakan. Alasan yang kedua, kenapa semua karunia untuk membangun gereja? Karena gereja adalah lembaga yang didirikan secara langsung oleh Tuhan. Gereja didirikan secara ilahi. Kita tidak dapat membangun gereja karena kita orang kaya. Karena kita punya uang banyak. Lantas kita bikin gereja. Banyak orang suka kali trennya begitu. Bikin gereja karena gue punya uang gitu. Tidak, bikin gereja, bangun gereja itu perintah Tuhan. Pada waktu saya bangun pelayanan ini, tidak langsung masuk ke tempat ini. Kami mulai dari rumah-rumah persekutuan doa. Di rumah-rumah teman-teman yang udah bertahun-tahun bersama dengan kami, kita bergiliran berganti-gantian ibadah di rumah-rumah, pindah-pindah. Satu hari dipercayakan pelayanan, dapat tempat di Moi, ruko kecil. Tapi rukonya netes, airnya bocor gitu saudara. Air apa, pembuangan apa, saya nggak ngerti lah. Itu bocor, jadi selama ibadah
air netes. Jadi kita taruh ember lah, apa gitu. Ada foto-fotonya, sejarahnya ada, kita fotoin itu. Susah memang, tapi anak-anak senang aja sih. Mereka tetap sukacita, tetap ibadah. Akhirnya dipercayakan Tuhan tempat di ruko di sana, di seberang, di belakangnya taman jogging. Kita bisa ibadah, tetap di hari Jumat rutin ibadah di sana. Terus bertambah jemaat. Sampai akhirnya kita mulai memutuskan kita masuk di Arta Gading. Masuk tempat di situ, tahu-tahu pandemi, jadi harus di-online-kan. Nah, sepanjang ibadah kita online, kita bikin doa keliling dan lain sebagainya. Selalu setiap kali doa keliling saya lewatin tempat ini, saudara, gedung ini. Saya cuma berdoa begini, kalau Tuhan yang kasih izin, kalau Tuhan yang memang punya rencana, kami masuk ke tempat ini, di menara satu ini, Tuhan pasti punya rencana dan cara Tuhan pasti yang terbaik. Duduk di depan, di pinggir jalan raya tuh, berdiri di situ, ngeliatin ini gedung gitu kan. Terus berdoa, Tuhan kasih tempat ini buat kami, Tuhan izinkan. Dan saudara yang kasih Tuhan, di awal 2022 kami bisa ketemu dengan pengurus, saya bersama dengan istri maju, tanpa ada supporting tim. Saya gak pernah ngumpulin tuh orang kaya mana yang bisa bantu saya untuk pelayanan gitu. Kumpulin satu-satu, kamu bisa kasih berapa, kamu bisa kasih berapa, kamu bisa kasih berapa, kamu bisa kasih berapa. Kalau saya sampai kumpulin satu-satu begitu, lebih baik saya bikin showroom mobil gitu saudara. Ya kongsiannya sama saya ya, kita cari untung. Mendingan bikin usaha saudara. Mendingan bikin usaha. Tapi saya enggak kumpulin orang-orang kaya saudara. Enggak. Ada maksud-maksud tertentu gitu enggak. Tapi saya cuma berdoa Tuhan yang pasti gerakan siapapun orang yang Tuhan sediakan. Untuk bisa support, untuk bisa bangun pelayanan ini. Tuhan pasti kirimkan orang-orang yang terbaik, orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang hatinya memang punya kerinduan. Dan dalam perjalanan saudara, Tuhan kirimkan. Dari awal tahun 2022 sampai sekarang di tahun 2023 kita bisa jalan. Itu kenapa? Itu karena gereja adalah Tuhan yang mendirikan, Tuhan yang membangun, Tuhan yang menyediakan. Amen. Makanya Matius 16 ayat 18 berkata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, kata-katanya Tuhan Yesus adalah aku sendiri yang akan mendirikan jemaatku. Jadi bukanlah muridnya yang mendirikan, bukanlah orang-orang pilihannya yang mendirikan, tapi yang mendirikan jemaatku adalah Yesus sendiri. Jadi Yesuslah yang membangun, kami diberikan visi, kami diberikan misi, ada values yang ada di dalamnya. Dan ketika Yesus yang membangun, lihat kata-katanya, dan alam maut, dikatakan sama-sama, tidak mampu, tidak akan dapat menguasainya. Artinya kalau Tuhan yang udah bangun, gak ada orang yang bisa turunkan, yang bisa nutup. Kalau Tuhan udah buka, tetap terbuka. Kalau Tuhan sudah angkat, gak ada orang yang bisa turunkan. Ketika Anda percayakan janji ini, maka saudara ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan buat kau berhasil. Setiap pekerjaanmu ketika engkau yakin bahwa itu dituntun oleh Tuhan, Tuhan akan bikin kau berhasil. Tuhan akan bikin kau luar biasa. Si saudara kasih Tuhan, karunia yang Tuhan kasih buat kita. Sebenarnya untuk memampukan gereja dalam menyelesaikan misi yang Tuhan telah sediakan. Jadi sebenarnya kita bukan mengejar misi kita, tapi kita melakukan misinya Tuhan. Bilang amin lagi nih. Fakta yang ketiga mengenai karunia-karunia roh ini adalah semua karunia adalah untuk kepentingan umum. Maksudnya kepentingan umum, alasan yang pertama adalah karena karunia itu adalah untuk menambah, untuk melengkapi karunia lainnya. Umum. Alasannya karena untuk saling melengkapi. Karunia itu tidak untuk kepentingan sendiri. Kan satu tubuh, gambarannya satu tubuh. Lihat baik, mulut itu yang mengunyah makanan. Agar tubuh ini dapat terawat dengan baik, maka mulut akan mengunyah makanan. Caranya harus dibantu oleh tangan. Tangannya mengambil makanan untuk dimasukkan ke dalam mulut. Tangan ini pun tidak bisa mengambil makanan kalau dia tidak lihat. Yang lihat adalah mata. Mata yang menunjukkan di mana letak makanannya. Tangan diarahkan ke situ untuk mengambil. Dan makanan itu pun tidak akan dikunyah oleh mulut menjadi bahan yang baik dengan selera yang baik kalau tidak dibantu oleh hidung. Hidung juga untuk mencium, membantu memberikan selera sehingga makanan itu bisa dikunyah dengan baik. Sampai di sini saudara paham? Setiap karunia yang ada bukanlah berdiri secara independen, tapi untuk saling membantu satu dengan yang lainnya. Jadi kalau kita sekarang dipercayakan karunia, berarti kita terkoneksi dengan karunia-karunia yang lainnya. Kalau saya sekarang
punya karunia kesembuhan, berdoa, berarti saya terkoneksi dengan orang-orang yang punya karunia hikmat gitu kan. Orang-orang yang punya karunia pengusiran setan, orang-orang yang punya karunia berbahasa roh, bernubuat, dan karunia-karunia lain, karunia berpengetahuan, karunia iman, ya kan. Semua itu artinya terhubung satu dengan yang lainnya. Jadi tidak bisa satu karunia berdiri sendiri. Analoginya tubuh kita ini, tubuh itu bekerja sama, saling membantu. Jadi ketika kita diberikan karunia, kita selalu punya kerinduan untuk terkoneksi satu dengan yang lainnya. Alasan yang kedua kenapa semua karunia adalah untuk kepentingan umum. Karena setiap orang Kristen harus menggunakan karunianya untuk menambah, untuk melengkapi karunia orang Kristen lainnya. Ada yang bagiannya berdoa syafaat gitu. Mungkin gak kelihatan di panggung. Tapi efeknya dirasakan orang-orang yang berdiri di panggung ini. Bisa berhasil pelayanannya karena ada para pendoa syafaat yang mendoakan mereka. Halo? Ada kerjasama. Saya nih suaranya bisa jelas terdengar sama Bapak Ibu Saudara. Karena ada tim yang membackup, yang jagain sound systemnya. Kalau sound systemnya gak enak, saudara duduk di situ gak nyaman deh. Betul gak sih? Kita bisa ibadah di ruangan ini 1,5 jam. Kenapa? Karena ada engineering yang jagain AC-nya gitu loh. Kita bisa nyaman, listrik terjaga. Wajah saya jelas terpancar, kelihatan sama saudara. Karena ada yang jagain lampunya gitu loh. Wajah saya jadi kelihatan terang, kelihatan di hadapan saudara. Iya kan? Para pemimpin pujian mereka bisa nyanyi, kenapa? Karena ada pemusik yang backup. Sehingga suara mereka jadi enak ketika nyanyi. Berarti bahwa setiap orang Kristen dikasih tahu bahwa kita diberikan karunia untuk satu dengan yang lainnya saling melengkapi gitu loh. Ini penting sekali, bukan untuk kepentingan kita sendiri, tapi untuk kepentingan bersama. Saudara pernah nonton bola seperti ini? Kalau saudara nonton bola, saudara lihat baik-baik deh. Di dalam tayangan bola tidak pernah sendirian. Mereka bekerja sama, ada yang bagiannya diam saja di satu sisi, ada yang bagian tinggal terima operan aja, dia cari spot yang bagus, dan dia tinggal tembak dan akhirnya ketika gol yang berhasil bukan dia sendirian, tapi bersama dengan tim. Ada yang bagiannya ngejagain lawannya, dia nggak ngambil bola sih, cuman ngejagain musuh aja. Agar apa? Agar temannya yang lain bisa terima operan dan akhirnya bisa menyelesaikan dengan gol yang baik. Semuanya dilakukan karena kerjasama. Jadi berhasilnya sebuah tim bukan karena hebatnya satu orang, tapi bagaimana mereka bisa bekerja sama di dalam menyelesaikan yaitu misi yang harus mereka lakukan. Jadi saudara bisa, kita dibutuhkan satu dengan yang lainnya untuk dapat bekerja sama. Ini menjadi fakta yang ketiga. Ini menjadi fakta yang penting sekali. Mengapa? Bahwa setiap karunia dipakai untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan kita. Fakta yang keempat, semua karunia adalah penting. Nggak ada karunia nggak penting. Saya mah karunia cuma ini doang, nggak penting lah. Tidak, semua karunia adalah penting. Karunia berpengetahuan penting, karunia untuk memimpin penting. Ada orang yang diberi karunia untuk apa saudara? Untuk membagi-bagi, berbagi, itu penting. Setiap karunia adalah penting, nggak ada yang nggak penting saudara. Alasannya karena semua karunia penting. Karena ini menjadi fakta yang selalu diingat oleh orang Kristen. Jadi menjadi ingatan kuat buat setiap kita. Bahwa semua karunia adalah penting. Yuk sama-sama dengan saya katakan 3-2 ya. Semua karunia adalah penting. Ya. Taruh di dalam ingatan kita. Gak ada karunia yang tidak penting. Semua karunia adalah penting. Alasan yang kedua, kenapa semua karunia adalah penting? Karena ini menjadi fakta yang akan menarik perhatian dunia. Saudara, Tuhan kasih kita kepercayaan dengan memegang karunia, itu akan membuat banyak orang datang kepada Anda. Kita jadi dikenal orang. Orang jadi tahu kita kenapa? Dia doain orang sakit sembuh gitu. Orang terikat setan bisa lepas sama dia. Dia kalau nyanyi pujian penyembahan tuh lawatan Tuhan terjadi, orang-orang dilepaskan dan lain sebagainya. Karunia yang ada pada kita yang dipercayakan Tuhan, itu dapat membuat menarik banyak orang datang. Tapi harus diingat, kita bukan mengejar itu. Orang jadi kenal kita, itu adalah efek samping. Yang harus diingat adalah setiap karunia yang kita pakai untuk menarik orang datang dan untuk kita kenalin sama Yesus. Waktu ada orang sakit saya datang, saya diundang untuk berdoa buat orang sakit.
Buat saya, itu saatnya saya khotbah, saya bagikan firman. Firman adalah Tuhan itu sendiri. Jadi saya kenalin Yesus sama dia. Saya kenalkan bagaimana mujizat itu terjadi. Tujuan agar apa? Agar orang-orang ini lihat bahwa Tuhan Yesus bukan cuma sama saya, bukan cuma beserta saya, tapi Tuhan Yesus juga beserta dengan Anda. Bukan cuma Yesus dengar doa saya pada waktu saya berseru kepada Tuhan, tapi Tuhan Yesus juga dengar doamu pada waktu kamu berseru kepada Tuhan. Itu dia. Jadi artinya ini menjadi fakta menarik perhatian dunia. Makanya alasan yang keempat, semua karunia adalah penting. Ingat baik, apapun karuniamu, itu enggak menjadi hal yang lebih kecil, yang lain lebih besar. Oh saya yang lebih kelihatan, yang lain enggak kelihatan. Semua karunia penting. Dan itu dapat menarik perhatian dunia. Untuk mereka tertarik bukan kepada kitanya intinya, tapi tertariknya kepada Yesusnya. Amin. Yang terakhir saudara, yang kelima. Fakta yang kelima, semua karunia adalah sesuai dengan Alkitab. Kita tahu karunia dari mana? Dari Alkitab. Kita tahu karunia dari mana? Kita baca di firman Tuhan. Semuanya tertulis di firman Tuhan. Jadi artinya bahwa kalau itu tertulis di Alkitab, berarti karunia-karunia tersebut adalah sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan Alkitab. Kenapa? Alasannya bahwa semua karunia adalah sesuai dengan Alkitab. Karena Alkitab itu diilhami oleh Tuhan sendiri. Para penulis yang menulis Alkitab, mereka dapat menulis itu semua, itu karena diilhamkan oleh Roh Tuhan. Tuhan yang kasih tahu mereka harus tulis apa. Dari Kejadian sampai Wahyu saudara, penulisnya menulis dalam zaman yang berbeda, penulis yang berbeda. Tapi yang ajaibnya dari Kejadian sampai Wahyu, kok Alkitab nyambung isinya ya. Hebat sekali saudara. Kenapa demikian? Karena sumbernya satu. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah, berarti benar ya, ilhamkan Allah, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ingat baik, kita bisa berlaku benar, kita bisa berlaku baik, itu karena penuntunan daripada firman Tuhan. Jadi artinya setiap karunia-karunia yang ada harus sama dengan Alkitab. Ada gak di dalam Alkitab? Coba cek dulu, sama gak dengan firman Tuhan? Itu dia, bahwa Alkitab itu diilhamkan oleh Tuhan. Alasan yang kedua, semua karunia sesuai dengan Alkitab, karena Alkitab itu menjadi standarnya. Karena dia adalah wahyu yang tercatat. Jadi kalau ada orang nubuatin Anda apapun, coba cek dulu dengan ini nih. Buka Alkitabnya. Apapun yang hamba Tuhan omongin, dia nubuatin Anda kek, ya kan? Dia memperkatakan kata-kata doa kek, coba cek dulu, sama gak dengan Alkitab? Karena apapun nubuatan, apapun karunia yang coba diucapkan, tapi di luar Alkitab itu penyesatan, saudara. Semua standarnya adalah Alkitab. Kalau ada orang yang berkata, enggak tapi ini petunjuk Tuhan, tapi firman Tuhannya enggak ada. Saudara harus berani tegas dan berkata, kalau enggak sama dengan Alkitab yang saya baca, saya enggak mau ikutan. Semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Ada pendoa syafaat, saya dapat cerita, ngajarin istri pendeta yang ikut doa syafaat sama dia, kamu harus ingat, kamu ketika bersyafaat dengan Tuhan, kamu gak boleh disentuh sama suami kamu gak boleh melayani dia dulu. Bayangin saudara. Seorang istri tidak boleh disentuh sama suaminya dalam waktu tertentu dan lain sebagainya. Ada gak ayat firman Tuhannya? Apakah seperti itu yang dikatakan? Tanpa melihat kepada firman Tuhan akhirnya kacau. Akhirnya rumah tangganya berantem saudara dan akhirnya berpisah. Kasihan kan? Kalau hamba Tuhan loh. Kenapa? Karena main terima-terima aja. Saudara, zaman now banyak hamba-hamba Tuhan yang namanya kata Tuhan gini, kalau gak ada penyesatan berarti belum saatnya. Memang harus ada penyesatan. Tapi terkutuklah orang yang menyesatkan. Tapi di sini dibuktikan, yang jahat semakin jahat, yang baik semakin baik. Nah justru ketika saudara mendapatkan nubuatan, penglihatan, whatever itu, yang katanya dengan menggunakan karunia Tuhan, please cross check, apakah sesuai dengan wahyu Tuhan. Kalau sesuai, berarti benar. Kita mau tunduk sama perkataan firman Tuhan tersebut. Jadi Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, ini bagian dasar yang kita bahas hari ini. Persiapan buat minggu-minggu selanjutnya.
Kita akan membahas satu persatu karunia-karunia tersebut. Kita akan dikuatkan, kita akan diingatkan, dan kita akan melihat bahwa karunia ini penting di dalam kehidupan orang Kristen, orang percaya. Masih relevan? Ya, dan harus dilakukan. Saya closing dengan statement ini. Sebagai orang Kristen, kita dapat memiliki satu atau lebih karunia Roh Kudus. Dan itu merupakan privilege. Itu merupakan hak istimewa kita. Ayo kita gali. Ayo kita temukan. Dan ayo kita gunakan. Setelah kita dapat, kita gunakan. Dan kita gunakan bukan untuk kepentingan pribadi. Tapi untuk kepentingan Tuhan. Orang-orang yang mengerjakan apa yang Tuhan sediakan. Jangan takut. Hidupmu tidak akan drop. Hidupmu akan diberkati naik. Orang-orang yang berjalan di jalurnya Tuhan. Dia tidak perlu teriak minta berkat. Berkatnya sudah ada. Disediakan berlimpah di jalurnya Tuhan. Orang-orang yang berjalan di dalam kehendaknya Tuhan, kita gak perlu nangis-nangis, minta Tuhan berkati dan lain sebagainya. Pasti sudah ada berkat yang luar biasa. Anda berdoa buat apa? Anda berdoa buat mengucap syukur, berterima kasih. Anda menangis buat jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Anda menangis buat keluargamu yang belum bertobat. Anda menangis buat siapa? Buat orang-orang yang lari dari Tuhan. Halo? Ketika kita berjalan di dalam rencana Tuhan, di dalam jalurnya Tuhan, bisnismu pasti diberkati berhasil. Karirmu pasti diangkat naik. Pekerjaanmu akan penuh dengan berkat yang berlimpah. Bahkan apa yang orang lain gak pernah pikir, engkau bisa punya ide yang brilliant, fresh idea terus. Dan engkau bisa mengerjakan, engkau bisa build sesuatu yang orang lain gak pernah pikir. Dan Tuhan bisa kasih kemampuan luar biasa buat Anda. Saya kasih contoh buat saudara. Orang Israel keluar dari Mesir, taunya cuman bikin bata merah 4 persegi panjang. Kemampuan mereka, skillnya cuman itu. Tapi begitu mereka keluar dari tanah perbudakan, begitu mereka berjalan bersama dengan Tuhan, you know apa yang terjadi? Mereka bisa bikin tabut perjanjian. Mereka bisa bikin dengan ukiran yang seni yang luar biasa. Dengan ukiran yang mantep. Cara pengerjaan yang hebat. Dari mana kemampuan itu? Mereka gak pernah terlatih. Tapi ketika mereka berjalan mengikuti tiang awan. Ketika mereka berjalan mengikuti tiang api. Ketika mereka berjalan mengikuti panduan Tuhan. Hey, mereka jadi pandai, mereka jadi cerdas, mereka jadi pintar, mereka jadi luar biasa. Mereka jadi punya ide-ide yang hebat. Mereka menjadi ide-ide yang dahsyat. Kenapa? Karena mereka mau berjalan di dalam rencana Tuhan. Hal yang sama saya mau katakan sama saudara. Kalau engkau berjalan di dalam rencana Tuhan, Tuhan akan buat Anda heran, Tuhan akan buat Anda hebat, Tuhan akan buat Anda luar biasa. Tuhan akan terus singkapkan. Mau disingkapkan sama Tuhan? Jalan di dalam anugerahnya Tuhan. Tuhan akan makin bukakan buat setiap kita. Godaan banyak di kiri dan kanan. Distraction banyak. Tapi tetapkan dirimu tetap berjalan di dalam rencana Tuhan. Tetapkan dirimu di dalam kehendaknya Tuhan. Tarikan-tarikan begitu banyak. Tapi putusan ada di tanganmu. Saya mau tetap dalam ibadah. Saya mau tetap berdoa sama Tuhan. Saya mau tetap cari Tuhan. Banyak tawaran A, banyak tawaran B. Ntar dulu saya cari Tuhan dulu. Gitu saudara. Saya mau ibadah dulu. Saya mau tunduk dulu. Saya mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dan saudara akan terbuka dalam perjalanan ini bersama dengan Tuhan. Amen. Diberkati Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus.